Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Project Engineer. Kali ini saya akan bagikan tutorial belajar AutoCAD bagi pemula. Di sini saya akan bagikan perintah-perintah dasar AutoCAD. Perintah dasar AutoCAD diantaranya line atau polyline, eraser, fillet, extend, trim, copy, move, offset, stretch, mirror, rotation, heads. Pertama kita akan belajar line atau polyline. Circuit line itu L dan circuit polyline itu PL. Pertama kita akan buat line. Circuitnya L. Enter. Klik salah satu ujung. Kemudian tarik. Nah, dalam membuat line atau polyline kita bisa menggunakan ortho, di mana fungsinya ortho ini untuk meluruskan garis atau biar siku. Ini kalau pakai ortho kayak gini nih, selalu siku lurus. Tapi kalau ortonya dimatiin, klik F8. Nah, ini jadinya kayak gini nih, gak bisa lurus. Klik F8 lagi agar ortonya menyala. Kalau sudah, klik salah satu ujung. Klik escape atau ESC yang berada di pojok kiri atas. Itu tadi membuat line. Sekarang buat polyline PL. Misal di sini. Ini udah jadi nih polyline. Sama fungsi dari line atau polyline itu sama untuk membuat garis, cuma bedanya polyline sama line itu kayak gini nih. Kalau kita select yang di polyline ini kan tadi saya buatnya pakai polyline. Kalau yang di select salah satu, ini salah satu, ini ke select semua. Tapi kalau misal kita di line kita select satu ya. Nah, ini yang ke select hanya satu garis ini toh. Jadi itu tadi perbedaan line sama polyline. Kemudian kita selanjutnya belajar eraser. Fungsinya untuk menghapus objek. Kayak gini. Misal ada line. Ya, kita buat line di sini. Nah, kita mau menghapus garis ini nih. Klik E, kemudian enter. Kita select objek yang mau dihapus. Kalau udah, enter. Nah, udah kehapus ini. Itu tadi perintah eraser. Sekarang fillet. Fungsinya untuk menghubungkan dua garis yang tidak sejajar. Jadi kayak gini, misal ada garis di sini nih, kemudian ada garis lagi nih di sini. Nah, kita mau menghubungkan dua garis ini, kita pakai fillet. Shortcutnya F, enter, klik objek. Nah, ini kalau pakai radius 5. Maaf tadi saya masih men-setting radiusnya itu pakai 5. Jadi kalau pakai radius 0 juga bisa biar resiko. Jadi kayak gini nih. Misal ada garis. Nah, kita mau menghubungkan garis ini biar siku itu pakai radius 0. Jadi kita klik F, kemudian klik R, radius. Nah, kita masukkan radiusnya itu 0. Nah, kemudian kita select objek ini yang mau disambungin. Nah, ini jadinya siku. Jadi
Perbedaannya kalau pakai radius, kalau radiusnya lebih dari 0 itu kayak gini nih jadinya siku. Tapi kalau radiusnya 0 itu jadinya siku. Kemudian selanjutnya di fillet sekarang extend. Fungsinya untuk memanjangkan garis dengan batas garis yang lainnya. Jadi kayak gini, misal ada garis di sini, terus ada garis lagi nih di sini. Nah, kita mau nyambungin garis ini biar sampai ke sini nih. Berarti kan batas garisnya yang digunakan ini kan ini. Nah, kita pakai perintah extend, shortcutnya X, enter. Kita klik objek pertama itu klik dulu objek yang digunakan sebagai batas yang akan garis yang akan dipanjangin. Jadi yang digunakan batas kan ini. Nah, kemudian enter. Kemudian klik garis yang akan dipanjangin. Nah, kalau udah enter. Nah, ya ini ya, udah sampai sini. Jangan kebalik ya guys. Pertama itu yang di select itu objek yang akan digunakan sebagai batas dulu. Kalau udah baru yang objek yang akan dipanjangin, jangan kebalik. Terus yang selanjutnya trim, fungsinya untuk memotong garis, shortcutnya TR. Jadi misal ada garis nih, nah di sini nih kita mau ngetrim atau memotong garis. Nah, kita mau motong ini misal nih, kita mau motong garis yang ini. Nah, kita pakai perintah TR, enter. Kita select garis yang digunakan sebagai batasnya garis yang mau dihapus. Jadi yang mau dihapus kan ini. Berarti kan yang digunakan sebagai batas kan yang ini nih, yang kedua ini. Nah, kita select. Nah, kalau udah enter. Nah, kalau udah itu klik yang ini. Nah, udah jadi kan? Ini garis yang tadi di tengah sini udah dihapus dengan perintah trim. Kemudian selanjutnya copy, shortcutnya CO atau CP. Misal nih ada garis di sini nih, di sini ada garis. Nah, kita mau mengcopy atau memperbanyak. Ini kan fungsinya untuk memperbanyak objek. Nah, jadi kita klik CP, enter, select objeknya, enter lagi. Nah, di sini kita klik. Nah, kita tarik sesuai yang kita inginkan. Ini kalau ortonya dihidupin, kalau ortonya nggak dihidupin bisa juga nih. Nah, misal ke sini atau ke sini. Kalau udah enter. Ya, jadi gitu ya untuk copy. Kemudian selanjutnya move. Ini fungsinya untuk memindahkan objek. Kita hapus dulu. Misal ada garis di sini nih. Nah, garis ini kita mau pindahin nih ke sini nih. Misal mau pindahin ke sini. Nah, kita pakai perintah move, shortcutnya M, enter. Kita select, enter. Nah, kita pindahin, kita klik garisnya, kemudian kita pindahin nih ke tempat yang kita inginkan. Misal di sini ya, klik. Nah, udah jadi nih. Jadi itu perintah dasar move. Kemudian kita buat offset.
fungsinya untuk memperbanyak garis dengan jarak yang ditentukan. Kalau yang tadi yang copy ini kan fungsinya untuk memperbanyak objek tapi nggak ada jaraknya. Nah kalau offset ini memperbanyak garis tapi jaraknya itu ditentuin. Jadi kayak gini, misal ini aja nih garis yang ini tadi, ini kan sudah ada. Nah, kita mau mengoffset ini, klik offset, enter. Kita masukin jarak yang akan digunakan sebagai jarak garis ini, misal 20, enter. Nah tarik. Nah kemudian kalau mau mengoffset lagi ini cukup klik garisnya aja. Nah klik garisnya, nah ini. Kalau udah, enter. Kemudian yang selanjutnya ini kan tadi udah. Kemudian selanjutnya stretch, fungsinya untuk memperpanjang atau memperpendek garis. Jadi misal ada garis nih di sini. Nah kita mau memperpanjang garis ini nih, kita pakai perintah S, stretch, enter. Pilih garisnya, pilih objeknya, enter. Nah kemudian kita klik garisnya nih, tarik. Nah udah panjang kan, itu fungsi dari stretch. Kemudian yang selanjutnya nih, mirror, menghasilkan objek yang berlawanan arah layaknya bercermin. Jadi fungsi mirror ini buat garis tapi arahnya berlawanan kayak orang bercermin gitu. Jadi misal ada garis di sini, ya ortonya mati. Nah di sini. Nah kita pakai perintah mirror nih. Jadi pertama kita klik M, enter, select objeknya, enter. Nah kita pilih yang sebagai cermin lah, ibaratnya sebagai cermin. Nah kita kan misal mau cerminnya di sini. Nah tarik, maaf tadi MI, maaf tadi saya pakainya M doang ya. Jadi kayak gini nih, maaf ya, kan shortcutnya MI bukan M. Kalau M itu move. Nah ini kita kan mau buat mirror, shortcutnya MI, maaf tadi salah. Nah klik objeknya, enter. Klik ini apa yang digunakan sebagai cerminnya, misal di sini. Nah ini artinya hidupin. Nah, enter. Nah sama ya kayak orang bercermin, shortcutnya itu MI bukan M. Kalau M itu fungsinya untuk move. Maaf tadi saya agak ngeblank. Dan selanjutnya rotation, fungsinya untuk memutar objek. Kita ketik misal botolan dulu. Nah kita mau merotate ini nih, merotate si garis ini nih. Kita pakai perintah RO, enter, select objeknya, enter, klik pokok yang akan di rotate. Nah ini garisnya nih mau kita rotate nih, bisa di sini. Nah kalau udah berputar kan,
Misal kita rotate lagi nih, klik RO, enter, select objeknya, enter, klik ujung yang akan digunakan untuk merotate. Nah, ini kita bisa merotate nih. Ya, itu tadi perintah untuk merotate atau merotation. Yang selanjutnya memunculkan arsiran. Maaf sebentar. Sebelum kita ke head, ini kita buat rektang dulu. Rektang itu fungsinya untuk membuat segi 4. Jadi fungsi kalau head itu, kalau kita mau memunculkan head itu harus berada di dalam kotak dulu, kotak atau lingkaran. Pokoknya harus di dalam objek lah kalau arsiran. Jadi kita buat rektang dulu. Shortcut rektang itu REC, enter, klik salah satu titik, kemudian tarik, klik. Nah, udah. Ini rektang, perintah dasar rektang. Jadi tadi REC, enter, kemudian klik salah satu titik, tarik, kemudian klik, udah jadi rektangnya. Kemudian kita akan ke head sini. Kalau udah ke rektang, sekarang ke head. Fungsinya untuk memunculkan arsiran. Jadi klik H, shortcut head itu H, enter. Maaf agak lama. Nah, kita klik. Nah, ini namanya arsir blok. Kemudian kita mau buat pola arsiran ini biar beda gitu guys, biar ada polanya. Ini kita ke head pattern. Nah, di sini kita bisa buat head arsiran sesuai dengan yang kita inginkan. Oh iya, kita buat ininya dulu, skalanya dulu. Misal saya buat 10, enter. Masih kekecilan ya, 50 lah biar besar. Nah, di sini nih kita bisa memilih head atau arsiran yang kita inginkan. Ya, ini arsiran ini enggak hanya sembarangan digunakan ya. Arsiran ini memiliki fungsi tertentu. Jadi kalau di gambar konstruksi bangunan atau gambar teknik, ini arsiran-arsiran ini memiliki arti-arti tertentu. Jadi jangan asal gunakan. Kalau sudah, enter. Ya, itu tadi tutorial belajar AutoCAD bagi pemula. Bagi kalian yang masih bingung karena penjelasan saya yang masih agak rancu ya maaf. Bisa kalian ketik pertanyaan-pertanyaan kalian di komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya, itu tadi tutorial belajar AutoCAD bagi pemula. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.